kita masuk lagi ke pertemuan bioteknologi. Di sini biotechnology tumbuhan berfokus pada teknik hidroponik ya. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti saya singgung di awal bahwa bioteknologi yang kita bahas itu berfokus pada hidroponik ya. Jadi hidroponik itu merupakan salah satu bentuk teknologi budidaya tanaman yang memanfaatkan bioteknologi. Ada beberapa teknik budidaya seperti kultur jaringan, yaitu pembiakan tumbuhan dengan menggunakan media buatan, kemudian aeroponik itu dengan teknik budidaya dengan menggantungkan tanaman sehingga akar tanaman berjuntai secara bebas. Hidroponik itu adalah teknik budidaya tanpa menggunakan media tanah. Aplikasi hidroponik itu pertama kali ada di Babilonia dengan kebun gantungnya yang dikenal dengan istilah Hanging Garden of Babylon. Kemudian di Mesir, Cina, dan suku Aztec di Meksiko juga sudah mempraktekkan hidroponik dalam beragam model seperti Cinampas, yaitu pulau-pulau buatan persegi 4 yang diapungkan di atas danau air tawar yang digunakan untuk pertanian. Ini contoh atau gambar perkembangan hidroponik di beberapa negara. Ini adalah di Jepang, terlihat lebih menggunakan kecanggihan teknologi dalam upaya pengembangan hidroponik. Nah, ini yang ada di Indonesia dan ini yang ada di Bengkulu. Ada beberapa di kampus IAIN yang sekarang berubah menjadi UIN. Kemudian ada di SMP Sin Carolus. Hidroponik itu jenisnya ada 6, yaitu NFT, Nutrient Film Technique, kemudian Wick System, lalu ada Floating System, Ebb and Flow, kemudian Drip Irrigation, dan Aeroponik. Kita akan mencoba membahas kelebihan dan keunggulan dari masing-masing jenis hidroponik ini. Ini adalah gambar teknik NVT System. Nah, kelebihannya kita dapat menggunakan ini untuk masa penanaman menjadi lebih singkat. Namun kelemahannya ini tidak bisa digunakan untuk pemula karena teknik NVT itu memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan ketelitian untuk mencapai sebuah keberhasilan dan bergantung pada sumber listrik. Yang kedua adalah teknik DFT. Ini merupakan gambar teknik DFT. Keunggulan sistem DFT atau Dry Fluid Flow ini adalah tanaman dapat menerima pasokan air secara berkala, perawatannya sangat mudah. Kelemahannya adalah kualitas nutrisi yang disalurkan berkali-kali tidak bisa seoptimal di awal. Karena kan kalau berulang-ulang nutrisinya satu kali di awal, otomatis kandungan kualitas nutrisinya makin berkurang. Nah, itulah kelemahan dari sistem DFT. Dry Fluid ya. Kemudian sistem floating market atau rakit apung ya. Kalau market itu berarti pasar ya. Sistem floating itu adalah sistem rakit atau sistem apung. Nah, di sini menggunakan styrofoam yang di atas air. Ada kelemahannya yaitu karena akarnya terendam, maka rentan terhadap pembusukan. Lalu kadar oksigennya jadi sedikit dan desain hidroponik ini diterapkan di dalam ruangan daripada ditempatkan di luar ruangan ya untuk mengurangi proses evaporasi. Kelebihannya tidak bergantung pada sumber listrik, kemudian lebih efisien dalam penggunaan air dan nutrisi yang kita gunakan. Lalu ini adalah drip system. Kelebihannya, penggunaan nutrisi atau pupuk menjadi sesuai, menyediakan kebersihan dan melindungi tanaman dari penyakit. Kekurangannya, kita perlu melakukan kontrol terus-menerus terhadap perawatan ladang. Gangguan, kesalahan, atau kerusakan sistem dapat berdampak negatif pada pertanian. Aeroponik sistem. Nah, jadi kelebihannya di sini, risiko penyebaran penyakit dapat dikurangi, memiliki footprint yang kecil. Kelemahannya tergantung pada kesediaan listrik dan membutuhkan keterampilan serta peralatan yang cukup baik dan cukup tinggi. Sistem sumbu atau wick ini dengan kita dapat menggunakan atau memanfaatkan styrofoam sisa buah ya, dan bisa juga menggunakan botol-botol bekas sebagai medianya.
Jadi kelebihannya, biaya untuk mengumpulkan materi yang diperlukan itu sangat terjangkau karena bisa memanfaatkan barang bekas. Desainnya simpel dan mudah dibuat, tidak diperlukan biaya tambahan untuk listrik dan mudah dipindahkan. Kelemahannya, ketika jumlah tanaman ditanam secara hidroponik ini meningkat, maka mengontrol pH dan ppm-nya itu bakal menjadi lebih sulit. Kemudian hanya digunakan untuk tanaman yang memerlukan air yang sangat sedikit karena kemampuan kapiler tubuh dapat mengalirkan nutrisi itu juga terbatas. Media tanam itu biasanya menggunakan rock wool, kokopit, akar pakis, pasir, busa, karang, pecahan genteng, kerikil, perlite, dan hidroton. Tapi umumnya hidroponik itu menggunakan media rock wool. Nutrisi dan keperluan lain, ini adalah larutan A dan larutan B, kemudian ini adalah TDS, lalu ini adalah cawan yang digunakan untuk menaruh media tanam tadi ya. Oke, ada beberapa proses budidaya hidroponik menggunakan sistem sumbu, karena ini yang bisa digunakan dan umum digunakan bagi pemula. Yang pertama adalah proses pembibitan atau penyemaian. Yang kedua, kita harus mempersiapkan media tanam. Yang ketiga adalah persiapan larutan nutrisi AB mix. Yang keempat adalah proses penanaman, dan yang kelima adalah proses perawatan. Pembibitan atau penyemaian ini biasanya menggunakan rock wool atau busa dengan cara menaruh benih di atasnya kemudian dibasahi. Nah, kita proses ini di luar proses tersebut untuk melihat bibit mana yang bagus dan tidak cacat yang bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Persiapan media, kita menggunakan styrofoam yang kita lubangi, kemudian air, lalu persiapan larutan nutrisi A, B mix, ya, larutan A dan larutan B kita mix, kemudian proses penanaman, bibit tadi dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dimasukkan ke dalam server yang sudah kita lubangi. Perawatan, nah ini perlu kita amati per minggu atau per hari bagaimana pH dan ppm tanaman hidroponik yang kita lakukan. Nah, ini ada beberapa jenis tanaman yang memiliki kadar ppm. Jadi setiap tanaman itu memiliki kadar pH dan ppm yang berbeda. Maka dalam satu area itu umumnya menggunakan satu jenis tanaman yang sama ya. Contoh di sini terlihat kalau selada itu hanya memerlukan 560 sampai 840 ppm. Sedangkan tanaman kangkung itu 1050 sampai 1400. Maka untuk menyamakan medianya atau ppm airnya itu sesuai dengan ini tidak memungkinkan. Karena pada kangkung kalau kurang dari ini akan kekurangan nutrisi, sedangkan selana akan kelebihan nutrisi ya. Maka umumnya pada tanaman atau media hidroponik itu menggunakan tanaman yang sama. Demikianlah penjelasan hidroponik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.